Kerelaan mengubah yang fana menjadi yang kekal. Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Senin 3 Maret 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini diceritakan kepada kita tentang seorang pemuda kaya yang saat melihat Yesus, ia bergegas bertelut kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh kerajaan surga?" Yesus tertegun dengan kata-kata pemuda itu tentang guru yang baik. Bagaimana pemuda itu mengenali dia sebagai guru yang baik. Namun Yesus tidak begitu saja menerima sanjungan itu, tapi ia mengatakan tiada yang baik selain Allah. Nah, kemudian Yesus menjelaskan kepadanya, "Kerjakanlah seperti yang tertulis dalam perintah Allah. Bagaimana terhadap Allah, terhadap sesama, jangan mencuri, dan larangan-larangan lainnya." Namun pemuda itu dengan tegas menjawab, "Sejak kecil atau sejak muda saya telah melakukannya." Melihat pemuda ini, Yesus begitu berbelas kasih. Yesus tidak ingin pemuda ini mendapat kesia-siaan. Yesus berharap pemuda yang telah melaksanakan perintah Allah ini kelak juga memperoleh kerajaan surga karena dia cukup baik. Lalu Yesus mengatakan, "Kalau begitu, juallah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin." Mendengar jawaban Yesus ini, pemuda itu menjadi kecewa. Dia merasa berat sekali atas perintah Yesus yang satu ini, sebab dia mempunyai banyak harta. Akhirnya ia pergi dengan lesu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyuruh pemuda itu menjual segala hartanya bukan berarti ingin membuang harta itu dengan sia-sia. Yesus juga tahu dia telah memperolehnya dengan susah payah, dengan jerih payah. Artinya, ia menjadi kaya walaupun melaksanakan perintah Allah, tidak mencuri, tidak menipu, tidak bersaksi dusta. Tapi ia menjadi kaya, artinya kekayaan itu ia peroleh dengan benar. Tinggal satu lagi agar ia benar-benar memperoleh kerajaan Allah. Apa itu? Menukar hartanya yang sekarang ia miliki, yang sifatnya fana, ditukar menjadi harta yang kekal. Itulah yang ingin disampaikan Yesus kepada pemuda itu. Tapi ternyata pemuda itu merasa berat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kita tidak membutuhkan uang. Kita tidak butuh mobil, tidak butuh sepeda motor, tidak butuh perhiasan. Tapi di dunia ini kita memiliki itu semua. Dan Yesus ingin mengajarkan agar kita rubah harta-harta duniawi yang fana ini. Kita rubah menjadi harta yang kekal, harta yang kudus, yaitu harta yang akan kita pakai di kerajaan surga. Sebab pemuda itu bertanya, bagaimana agar ia memperoleh kerajaan surga? Artinya, ia ingin tinggal di dalam kerajaan surga. Bila ingin tinggal di kerajaan surga, tentu yang kita pakai adalah harta-harta surgawi, harta-harta yang sifatnya kekal, bukan lagi harta duniawi yang sekarang kita miliki. Yesus ingin agar pemuda itu kelak masuk dalam kerajaan surga bersama hartanya yang kekal. Caranya dengan menjual semua hartanya dan membagikan kepada orang miskin.
Artinya Yesus mengatakan harta yang dia jual dan bagikan kepada orang miskin itu tidak sia-sia. Itu hanya proses perubahan, mengubah yang fana itu menjadi yang kekal. Tapi itulah, bila kita mempunyai keterikatan yang begitu erat dengan dunia, dengan harta dunia, dengan harta yang fana, kita sulit untuk lepas dari ikatan itu. Akhirnya kita pun sulit untuk mempersiapkan bekal kehidupan surgawi kita. Makanya Yesus mengatakan begitu sulitnya orang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Masih lebih gampang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Inilah arti dari perumpamaan Yesus itu, bahwa keterikatan manusia akan harta duniawi membuat dirinya sulit untuk seutuhnya merindukan kerajaan Allah. Keterikatan kita dengan harta dunia itu sangat membebani kita, mempersulit kita. Sebab seperti pemuda tadi, ia pun menjadi lesu, layu saat Yesus menganjurkan merubah hartanya yang fana itu menjadi harta surgawi. Bila ia masih terikat dengan harta duniawi, bagaimana? Apa bekalnya nanti di surga? Di sini satu poin yang jelas diajarkan Yesus, bahwa untuk memperoleh kerajaan surga tidak cukup hanya berbuat seperti yang diperintahkan dalam 10 perintah Allah itu. Tapi di balik semua itu, baiklah semua perintah Allah itu kita balut dengan kasih. Sebab bagi Yesus, kasih adalah ajaran tertinggi, hukum tertinggi dan terutama. Sehingga Yesus menganjurkan, jual, berikan kepada orang miskin. Itulah ungkapan kasihmu kepada sesama. Dan itu akan diperhitungkan Allah di kerajaan surga nantinya. Dan itu akan diubah menjadi harta surgawi, harta yang abadi, yang akan menjadi bekal pemuda itu, akan menjadi bekal kita kelak di kehidupan yang abadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan menjadi Katolik, dengan kita dibaptis, dengan mengikuti ibadat-ibadat sakramen, itu cukup baik. Namun hendaklah semua kebaikan yang telah kita perbuat, yang kita lakukan dalam hidup beriman, jangan menjadi mati, tapi balutlah semua itu dengan kasih, dengan memberi kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan hidup kita. Dengan kita menjaga lingkungan, banyak orang akan menikmati manfaat lingkungan yang sehat yang kita ciptakan. Ini adalah ungkapan kasih, bukan hanya untuk diri kita, tapi kepada sesama. Sebab di dalam setiap pribadi saudara-saudari kita, di sana ada Allah. Apa yang kita perbuat kepada mereka, itu kita perbuat kepada Allah. Dan sekecil-kecilnya yang kita perbuat kepada saudara-saudari kita akan diperhitungkan Allah. Tidak setitik pun yang hilang dari perhitungan Allah. Dan kita pun kelak di surga punya bekal yang akan kita gunakan di sana. Kita tidak butuh mobil dalam kerajaan Allah. Kita tidak punya uang. Kita tidak butuh emas dan segala macam. Tapi kita butuh amal baik kita di dunia ini menjadi harta kita di surga kelak. Amin. Semoga dengan renungan harian Katolik pada hari ini, kita dapat menjadi orang yang mengikuti perintah Allah dan membalut semua ketaatan kita, ibadah kita dengan kasih kepada saudara-saudari kita, dengan melepaskan diri dari keterikatan harta dunia, agar kita bisa lewat melalui pintu yang sempit itu. Amin.
Rahmat Tuhan beserta kita.